Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bertiga ingin menjelaskan rekonsiliasi fiskal. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Di sini ada 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri yaitu Kusuma Yuryanti. Yang kedua, ada Darren Abraham Kristanto. Dan yang ketiga, ada Najwa Aura Fadilah. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang definisi dan tujuan rekonsiliasi fiskal. Ini ada definisi rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba menurut akuntansi atau SAK dengan ketentuan perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak atau PKP sesuai aturan pajak. Sederhananya, rekonsiliasi fiskal menyamakan perbedaan antara laporan keuangan, komersial, dan fiskal. Lalu ada tujuannya. Yang pertama, menentukan penghasilan kena pajak atau PKP sebagai dasar perhitungan PPh. Kedua, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Ketiga, menghindari kesalahan pelaporan SPT dan sanksi pajak. Dan yang terakhir ada meningkatkan transparansi atas perbedaan antara akuntansi dan perpajakan. Kemudian ada dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang PPh, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau HPP, yaitu mengatur objek pajak, biaya yang dapat atau tidak dapat dikurangkan, dan kompensasi kerugian. Yang kedua ada PP Nomor 55 Tahun 2022, yaitu mengatur objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan, penyusutan, amortisasi, serta natura atau kenikmatan. Yang ketiga ada Undang-Undang KUP, yaitu dasar kewajiban pelaporan SPT tahunan beserta rekonsiliasi fiskal. Yang keempat ada PMK terkait, yaitu mengatur ketentuan teknis seperti penilaian natura dan penyusutan. Dan yang kelima ada PSAK atau Standar Akuntansi Keuangan, yaitu menjadi dasar penyusunan laporan keuangan komersial sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya ada jenis beda laporan, perbedaan waktu dan tetap. Yang pertama itu beda tetap atau permanent difference. Perbedaan yang tidak akan berubah di masa depan. Contohnya itu yang pertama ada biaya yang tidak dapat dikurangkan seperti denda pajak, biaya pribadi, sumbangan yang tidak memenuhi syarat. Terus yang kedua itu ada penghasilan yang dikenai PPh final atau bukan objek pajak. Yang kedua itu ada beda waktu atau temporary difference. Perbedaan yang akan terkoreksi pada periode berikutnya. Contohnya itu yang pertama ada perbedaan metode penyusutan, yang kedua ada cadangan piutang tak tertagih, dan yang terakhir itu ada beban akrual yang belum memenuhi syarat fiskal. Selanjutnya ada koreksi fiskal. Koreksi fiskal dibagi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Di koreksi fiskal positif, yaitu dilakukan jika terdapat biaya yang tidak boleh menjadi pengurang pajak atau penghasilan yang harus diakui secara fiskal. Contoh yang pertama, sumbangan yang tidak memenuhi syarat. Kedua, biaya suap atau gratifikasi. Ketiga, PPh yang ditanggung perusahaan. Keempat, biaya pribadi pemegang saham atau pengurus. Dan yang kelima, sanksi administrasi perpajakan. Lalu dikoreksi fiskal negatif, yaitu dilakukan jika terdapat penghasilan yang bukan objek pajak atau telah dikenai PPh final. Contohnya, yang pertama bunga deposito dan sewa tanah atau bangunan PPh final. Lalu kedua, dividen yang memenuhi syarat. Dan yang terakhir, bagian laba dari penyertaan modal dengan syarat tertentu. Kemudian ada juga kompensasi kerugian fiskal. Kerugian fiskal dapat dikompensasikan atau carry forward ke laba fiskal tahun berikutnya. Berlaku maksimal 5 tahun pajak berturut-turut sejak tahun kerugian. Yang dapat dikompensasikan hanya kerugian fiskal, bukan kerugian komersial. Untuk sektor tertentu yang mendapat fasilitas investasi, jangka waktu dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, jika belum habis dalam 5 tahun, sisa kerugian tidak dapat dikompensasikan lagi atau bisa dibilang hangus.
komponen yang harus disesuaikan. Yang pertama itu penghasilan. Contoh penyesuaiannya itu seperti penghasilan yang sudah final, seperti sewa atau bunga deposito. Ulang, bentar. Komponen yang harus disesuaikan. Komponen yang pertama itu ada komponen penghasilan. Contoh penyesuaiannya itu penghasilan yang sudah final seperti sewa, bunga deposito. Penghasilan dikecualikan objek pajak, penghasilan luar negeri. Yang komponen yang kedua itu ada biaya operasional. Contoh penyesuaiannya itu biaya yang tidak berkaitan dengan 3M. Mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Misalnya itu biaya pribadi pemilik. Terus komponen yang ketiga itu ada natura dan kenikmatan. Contoh penyesuaiannya itu sesuai PP 55 tahun 2022 sebagian jadi objek pajak dan deductible. Sebagian dikecualikan seperti makan bersama, natura daerah tertentu dan lain-lain. Komponen yang keempat itu ada penyusutan dan amortisasi. Contoh penyesuaiannya itu selisih metode atau umur ekonomis antara akuntansi versus pajak. Komponen yang kelima itu ada cadangan atau provinsi. Contoh penyesuaiannya itu cadangan piutang tak tertagih, cadangan garansi umumnya baru diakui pajak saat benar-benar terrealisasi. Yang selanjutnya itu ada sumbangan dan donasi. Contoh penyesuaiannya itu hanya zakat atau sumbangan keagamaan wajib lewat lembaga resmi yang deductible. Sumbangan lain umumnya dikoreksi positif. Selanjutnya itu ada sanksi dan denda. Contoh penyesuaiannya itu bunga atau denda pajak selalu dikoreksi positif. Terus selanjutnya itu ada biaya suap atau gratifikasi. Contoh penyesuaiannya itu ditegaskan non-deductible lewat PP 20 tahun 2026. Terus selanjutnya ada PPh badan atau karyawan yang ditanggung perusahaan. Contoh penyesuaiannya itu umumnya non-deductible kecuali diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Terus ada kerugian selisih KARS. Contoh penyesuaiannya itu ada perlu dicek apakah sesuai kebijakan akuntansi yang taat asas dan diakui pajak. Dan yang terakhir, komponen yang terakhir itu ada dividen dan bagian laba. Contoh penyesuaiannya itu dikoreksi negatif jika memenuhi syarat pengecualian objek pajak. Sekian dari kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.